Oke, kita lanjut lagi bersama Mas Nevi. Kita sekarang berada di depan Jembatan Merah Plaza atau JMP Plaza. Ya, kita lanjut kemana Mas Nevi? Kita ini sekarang ada di daerah Jembatan Merah ya Mas ya, Iya. depan Jembatan Merah Plaza. Ini mau lihat di mana lokasinya halte tram Jembatan Merah ya. Iya. Terus kalau zaman dulu namanya mungkin Rodebruk daerah sini, tapi di sini ada halte dulu namanya halte telepon kantor. Telepon kantor Karena stop dulu ya. ada apa namanya kantor atau gedung lawas namanya buat apa namanya kantor telepon. Ya, kantor telepon. Kantor telepon. Dulu ada di ini nih, ada di tengah taman sejarah itu. Lokasinya ya, lokasi Apa tepatnya. namanya? Kantornya Mas ya. Oh iya. Kantornya, cuman kalau untuk haltenya dulu ada bangunan sederhana gitu. Mungkin 3 kali 2 atau 3 kali 4 meter lah. Itu ada di sini Mas. Nah, Di sekitaran. Di sekitaran ini di sini nih. Titiknya di Oh. sini. Titiknya di sini. Jadi gini. Ini memang fungsinya tuh vital banget Mas. Kita kesini aja yang adem Mas. Iya. Ya. Jadi sebenarnya tuh di sini tuh pertemuan dari ini Mas, dari beberapa rute Mas. Kan ada Gubeng Willemsplein. Iya. Ya, lalu juga ada Wonokromo Willemsplein. Lalu juga ada Tanjung Perak Willemsplein. Ini semua ketemunya di sini Mas. Jadi ketemunya di sini jadi titik lokasi atau tempat transit di sini. Itu di apa namanya di daerah Jembatan Merah atau namanya itu telepon kantor atau telepon kantor. Nanti kita akan coba cek juga di mana sih sebenarnya halte Jembatan Merah atau Rodebruk yang sebenarnya zaman OJS. Yeah. Kan kalau di zaman era kemerdekaan kan ini namanya halte Jembatan Merah. Itu kan Mas, tapi nanti kita akan coba lihat di mana lokasi dari Jembatan Merah yang benar-benar namanya Jembatan Merah pasca kemerdekaan. Jadi sebenarnya di sini itu tempat pertemuan dari 3 lane itu Mas. Ada Wonokromo Willemsplein, ada Gubeng Willemsplein sampai ke Tanjung Perak di sini semua. Nah, uniknya Mas di sini karena tram listrik itu kan apa namanya kan cuma bisa maju mundur tapi tidak bisa diputar kan Mas. Iya. Jadi mereka itu ada jalur itu seperti ada balon loop gitu loh Mas. Jadi Oh iya. ini Di peta ada ya. Kita ambil contoh dari sisi selatan. Katakanlah ini rutenya Wonokromo Willemsplein. Iya. Ya Mas. Jadi nanti dari jalan Jembatan Merah sana, Iya. itu dia akan ke kiri dulu Mas. Sebelum ke sini ya. Ini Iya. dia akan ambil ke sini. Ke kiri. Nanti Raja Wali sini masuk ke gedung BNI ke kanan masuk sini terus nanti dia muter ke sini. Oh, namanya Bangstrat itu Bangstrat, ada. Iya, ya. Bangstrat ya. Aku lupa jalan apa namanya mungkin kali sosok ya sekarang ya bagiannya. Iya. Jadi dari Raja Wali situ nanti dia masuk ke sini muter lewat Bangstrat itu lalu dia masuk lagi ke sini nih lewat sini Mas. Masuk ke Telkom sini ke kanan lagi. Nah, jadi kan itu putar balik kan. Iya. Jadi kalau Wonokromo posisi motorisnya atau masinis itu dia tidak berganti. Masih tetap ya. Masih tetap kecuali yang ke Tanjung Perak. Tanjung Perak itu juga ada balon loopnya. Jadi posisi motorisnya itu harus berpindah dari ujung masing-masing itu dia harus pindah ke satu sisi. Makanya kok aneh di peta OJS yang tram listrik itu kenapa daerah sini kok dibuat Ada putaran itu. Nah, terus gimana Mas? Gimana yang jalur dari Tanjung Perak ke Willemsplein? Gimana muternya? Tetap muternya. Jadi dari Raja Wali situ dia langsung ke kiri masuk ke jalan Bangstrat ini tadi jangan bilang itu nama lawasnya. Lalu akhirnya muter ke sini. Dia itu enggak kan kalau dari Wonokromo kan dia nanti kan pecahnya langsung nyerong ke sana. Iya. Nah, kalau ini enggak, dia tetap ada muternya ke sini terus dia ke kanan. Ke arah kanan ya. Ke arah kanan. Makanya jenengan pernah lihat ada bekas ini. Rel tram listrik ya. Itu yang ke arah Tanjung Perak, Mas. Oh. Nah, itu ada Tanjung Perak. Itulah uniknya. Kenapa bisanya itu kalau kita lihat di peta tuh kok ruwet di situ. Iya. Kesana ke sini. Dan itu selalu jadi pertanyaan loh, Mas. Kenapa kok dibuat kayak muter-muter daerah sini? Karena itu untuk memudahkan motorisnya kan, biar tetap posisinya maju terus. Itu juga kenapa di Wonokromo, Mas. Itu kalau dari Darmo, itu kenapa dia muter dulu lewat Joyoboyo. Selatannya Joyoboyo ya. Terus di video lama itu kan kalau kita mungkin lihat di YouTube kan ada tram listrik itu masuk. Ya melingkar gini terus penonton. Ya itu sama polanya. Fungsinya sama ya. Karena untuk muter lah istilahnya untuk muter itu jadi begitu, jadi nggak harus repot berhenti dulu masih bisa pindahin itu untuk ganti persneling di depan kayak gitu kan. Oke. Gitu cukup ini Mas dulu pokoknya tempat transit tram listrik tuh ada di sinilah. Kalau sini udah paling utara untuk pertemuannya, lalu juga ada di Wonokromo Kota. Terus di mana lagi ya, mungkin di Simpang itu ya, di Simpang juga pertemuan dari Sawahan ke Simpang Tunjungan sama Gubeng ya. Itu ketemuannya di situ tuh transit. Tapi ya gini Mas, ada salah satu hal yang juga menarik. Mungkin sebagian masyarakat atau mungkin keseluruhan masyarakat atau orang-orang Surabaya itu mungkin kenal ya bahwa tram listrik aja yang nyampe ke daerah JMP. Padahal sebelumnya
itu kalau dikulik lagi dari first luck, laporan tahunan, atau mungkin dari literatur yang lawas juga, itu memang sudah ada sejak tahun 1897 itu jalur tram uap yang ke arah Kali Sosok atau sampai mentok-mentokannya JMP nih, belakang JMP sampai sini Mas. Itu dulu namanya Werfstraat, WERF Straat, double A, Werfstraat. Itu tahun 1897 itu dibuka, tapi bertahan hanya mungkin 6 tahun Mas. 1903 itu di stop, 1904 itu dicabut relnya. Jadi seperti itu, cuman jangkanya itu nggak lama, tapi setidaknya sebelum tram listrik itu ada, tram uap itu sudah hadir duluan ke sisi barat Kalimas. Karena yang udah duluan eksis kan tahun 1889 kan, yang ujung kan, dari ujung ke Wonokromo itu yang ada di sisi timur Kalimas lah, itu di ujung. Tapi sisi barat juga ada. Kalau yang di Werfstraat itu untuk ngangkut apa ya? Itu untuk penumpang Mas, karena di sini kan daerah niaga sih Mas, perkantoran segala macam kan sudah sibuk dari zaman dulu, atau kota lama di sini kan. Nah itu masalah satunya, karena di sini daerah sibuk, di tengah kota stasiun juga daerah perkantoran. Jadi itu yang dicium oleh OJS itu jadi satu sumber pendapatan ya? Iya, prospektif lah mereka itu anggapnya begitu. Tapi sayangnya bahwa kan itu tidak berjalan dengan lancar kan Mas. Akhirnya ditutup lah 1903. Berarti hanya sekitar 5-6 tahun ya? Iya 6 tahun lah. 6 tahun ya segitu Mas. Jadi itu, jadi cuman berapa kilo, mungkin 2 km kalau diukur-ukur dari gedung BI yang dulu Taman Kota Stars Twin itu sampai ke Werfstraat sini. Jadi begitu Mas, cuman untuk ini aja, dua area komersil ini, perkantoran segala macam dihubungkan dengan rel tram uap. Terus kemudian kan baru ada lagi kan 20 tahun kemudian kan tahun 1923 itu ada tram listrik ya. Jadi ya ini kawasan sentral juga lah di zaman dulu. Terus mungkin kita kemana lagi nih? Ke ini Mas, ke arah selatan. Kita mau lihat nih ya, itu kan di apa namanya, di internet banyak tuh yang ngomong halte tram listrik ada di mana? Jalan ini depannya Gedung Singa. Tapi sebenarnya itu bukan halte, tapi kita ke sana aja, ngomongnya nanti di sana aja. Oke Mas. Kita lanjut ke arah selatan ke jalan Jembatan Merah. Atau dulu namanya Willemstraat ya? Willemskade. Iya. Willemskade. Oke, kita sekarang berada di Jembatan Merah di kota Surabaya ya. Masih menelusuri bekas peninggalan kereta api yang ada di sekitar sini, di sekitar Jembatan Merah. Oke, jadi kita mau ke ini apa nih Mas? Ke kantor bironya NIS, tapi yang urusan muatan barang. Apa ya, kalau itu kan punya ekspedisi sendiri. Nah ini NIS ada kantor ekspedisinya sendiri khusus untuk muatan barang. Dan juga kalau mau tanya-tanya tarifnya tuh dulu kantornya ada di sini. Tepat yang di sini ya Mas ya? Tepat yang 2 lantai ini. Jadi mungkin dulu NIS dulu sewa gedung ini atau bangunan ini itu untuk kantor biro muatan barangnya Mas. Jadi misalkan mau kirim barang juga hewan ternak itu dari Surabaya ke Solo dan Semarang, itu bisa tanya-tanya di sini tarifnya berapa, lalu juga bisanya kapan dan segala macam ya, itu informasi di sini. Jadi kalau di foto lama dari buku jenengan itu apa namanya? Krokodilstad. Ya itu kan nanti bakal kelihatan Mas, di muka bangunan ini tuh ada orang-orang bawa karung, terus ada orang-orang yang lagi mikul karung dan nurungin segala macam, ada dokar dan segala macam. Jadi itu karena ini kantor barang dulu. Berarti pengumpulannya di sini, nanti kirimnya lewat stasiun Pasar Turi. Iya, jadi NIS itu kan sebenarnya bukan hanya kereta api Mas, tapi ada bis, dari NIS juga ada angkutan barangnya juga. Jadi mereka punya truk dan bis. Truk ya itu satunya buat angkut barang ini, muatan. Jadi dimuat dari sini nanti dibawa ke stasiun. Gitu. Jadi begitu kan sebaliknya, dari stasiun ke beberapa tempat-tempat. Jadi nggak hanya NIS, SS juga punya. Jadi ya begitu. Ya mulai tahun 1920-an sampai 1930-an lah, ketika memang industri otomotif tuh kayak truk, mobil udah ada segala macam, akhirnya mereka mau tidak mau menyesuaikan, jemput bola. Begitu. Dan lokasinya cukup strategis ya, berada di seberangnya Jembatan Merah. Iya, Jembatan Merah Mas. Tapi ya mungkin juga Mas Agung paham juga, dan mungkin teman-teman di channel kita sendiri juga tahu juga bahwa Jembatan Merah kan daerah perkantoran, daerah perdagangan kan. Jadinya memang nggak susah lah kenapa ada kantor tentang angkutan barang kereta api di sini ya, salah satunya karena memang daerahnya daerah perdagangan. Ada dekat juga dengan pasar kan? Iya. Oke, kita lanjut ke mana lagi? Karena kita mau ke nyebrang ke sisi baratnya nih.
ke apa namanya jalan Jembatan Merah ya. Jembatan Merah. Mau lihat itu. Halte tram listrik katanya. Itu halte tram listrik. Tapi apakah benar halte apa bukan ya, kita cek aja. Siap. Oke, sambil kita nyebrang nih, kita lihat dulu nih. Jadi bangunan yang itu Mas bisa disodorin gitu. Panjang itu dulu kan katanya itu halte tram listrik ya Mas ya. Katanya halte tram listrik Jembatan Merah. Padahal Mas, secara fungsi ini itu aslinya tempat parkir atau area parkir mobil-mobil untuk orang-orang yang mau ke perkantoran di muka jalan ini nih. Ada gedung Singa, lalu apa segala macam. Kan Mas Agung pasti paham juga kan bahwa gedung ini kan ada gedung asuransi, lalu gedung perkebunan juga kan. Ini tuh disangkanya halte tram, dibikin sangka halte tram karena memang ada plat tulisan halte di atas bangunan ini, pojok ini nih, di pojok bangunan NIHB ini ya. Di gedung NIHB juga ada, lalu di gedung ini bangunan ini juga ada Mas. Ditempelkan di situ, tapi memang secara spesifik bangunan ini tempat parkir. Tapi titik lokasi pemberhentian tram itu juga ada di situ. Jadi memang tidak salah kalau misalkan orang-orang itu turun atau naik itu tunggu tramnya itu sambil bernaung di bawah ini. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya sih Mas. Jadi memang ada dokar juga di situ. Terus juga kalau di foto lama kelihatan bahwa ada apa namanya rel juga di situ. Jadi kan memang ini titik lokasi di situ. Kalau pakai acuannya pakai peta OJS yang jenengan punya itu kan, yang kapan hari kita juga pernah bikin vlognya di Gubeng kan. Itu ada di situ. Itu namanya halte Rodebrug atau halte Jembatan Merah. Secara arti harfiahnya. Cuman kalau setelah kemerdekaan kan halte Jembatan Merah itu digeser ke telepon kantor itu di muka JMP. Oh, yang tadi. Sementara kan halte-halte begini kan sudah nggak berlaku lagi tuh kalau kita pakai acuan peta operasional DKA yang punya Om Syarif itu kan. Itu kan udah nggak ada lagi Mas namanya kan. Jadi Jembatan Merahnya di sana. Jadi kita akan dekat-dekat ke sana tuh. Sekarang jadi apa? Karena dulu apa namanya setelah kemerdekaan tuh katanya dulu sempat jadi tempat sarang penyamun, lalu tempat jualan tuh apa Mas? Orang jual tumbuh-tumbuhan ya, tanaman hias. Tapi sekarang jadi apa? Nah, kita ke sana deh. Oke. Kita lanjut ke melihat tempat parkir di Jalan Jembatan Merah yang banyak orang menganggap bahwa itu adalah halte tram. Padahal itu adalah tempat parkir mobil-mobil di perkantoran sekitar Jalan Jembatan Merah. Di foto lama ya Mas ya, yang diambil dari bekas rumahnya bekas kantor residen apa ya Mas ya? Oh iya, kantor residen Surabaya ya. Itu kan dulu kan belum jadi ini ya Mas ya? Ini kan 2 lantai tuh residennya. Nah itu menyorot ke sebelah sana. Mana kantor residen itu sebenarnya kan di jalan sini. Jadi ini kesorot di atas bangunan ini ada tulisan haltenya Mas. Nah di sini ini ada halte. Jadi ngiranya orang-orang itu bahwa ini halte tram listrik. Nah kan dulu kan namanya ini Willemskade. Jadi Willemskade itu artinya dermaga kalau sekarang di Indonesiain. Jadi Willems itu diambil dari Willems ini kan, Raja Belanda kalau nggak salah ya. Jadi ada Willems Plein. Kalau Plein itu di Inggrisnya jadi square, ya kan, jadi kayak taman kotak gitu loh. Nah, apa namanya? Dikasih halte ini, makanya ini sering dikira halte, padahal bukan. Gitu. Nah ini dulu Mas, ada tulisan haltenya di sini. Jadi ada tulisan halte. Jadi orang kalau dari arah selatan mau ke JMP, nah itu di sisi sana Mas, di sisi barat remnya jalan. Tapi kalau di sisi timur dari selatan lewat sini. Yang sisi sebelah sini kan ada dua double track kan. Jadi begitu. Ini ada penjelasannya Mas. Coba kita lihat. Nah, ini tram stop. Nah ini lihat kalau di foto lama nih Mas, ini kan banyak kan parkir tuh, mobil-mobil, dokar. Ini kalau di zoom lagi, ini di tiang ini mungkin, ini ada haltenya, ada tulisan plat haltenya. Nanti kita tampilkan fotonya di sini. Ini kan gedung Singa, nih gedung NIHB. NIHB, adalah Siniste Hedelsberg. Ini terdapat keterangan halte ini merupakan bangunan bekas pemberhentian tram. Berarti ini keterangannya kurang tepat ya Mas ya? Kurang tepat, ini garasi parkir. Ini ya. Begitu.
Terus kita kemana lagi Mas Nevi? Ke sana nanti tak jelasin kenapa jalur tramnya itu ada yang pecah ke jalur Kepanjen. Oke. Di dekatnya kantor SGN ya? Iya. Di depannya Mapolwil, Polrestabes. Oh iya, iya. Kuat ya Mas, jalan. Apa? Kuat kan, masih Kuat ya? lah. Olahraga siang. Nanti kita nyebrang ya? Oh iya, nyebrang sini. Oke Mas, kita sekarang di mana ini? Ini kita ada di depan Polrestabes Polrestabes Surabaya. Jadi yang sana Mas, itu kan ada jalur veteran ya. Iya. Terus yang ke kanan itu kan ke arah Kepanjen. Jadi zaman dulu tram listrik itu jalurnya pecah Mas. Nah jadi yang dari selatan atau dari arah Kebonrojo itu ke JMP itu lewat jalan Kepanjen Mas. Terus yang ke arah ke selatan dari JMP, dari Jembatan Merah itu lewatnya jalur veteran. Kenapa mesti dipecah? Karena di laporan UJS itu di Verslak itu disebutkan bahwa memang tidak memungkinkan di jalur veteran itu dibikin double track karena jalannya kecil, sempit, jadi makan space banyak. Dan ada alasan juga kenapa jalan Kepanjen, yaitu ada gereja, lalu ada lewat juga jalan kantor tuh yang ada jalan yang ada perkantoran tuh Mas. Yeah. Jalan apa sih namanya itu? HVA itu. Ya HVA itu Yeah. nggak mau ya harus dibikin ke situ, itu alasannya. Nah coba nanti kita akan lihat ke samping sisi selatannya Polrestabes ini, itu masih ada sedikit bekas rel lah yang kelihatan, biar jadi bukti aja nih kita kalau belusukan ada relnya. Berarti sebelah selatannya Polrestabes ini ya? Jadi parkiran motor Mas. Parkiran motor. Jadi parkiran motor. Dulu sebelum jadi parkiran kan los aja kan? Iya. Nah itu nggak ditutup aspal, tapi sejak jadi parkiran ditutup aspal. Jadi aku pernah ke situ 2013 sampai 2015 itu belum diaspal, mungkin 2016-an setelah tragedi ada bom itu, akhirnya nggak lama setelah itu bikin parkiran di samping Polrestabes. Berarti lokasinya tepat di sebelah selatan Polrestabes Surabaya. Ini Polrestabes Surabaya. Oh ini ya Mas? Iya, bekas rel tram listrik yang masih tersisa. Groove ya ini ya Mas? Tipe groove. Di parkiran sebelah selatan Polrestabes Surabaya. Tersisa dulu, ini belum ada aspalnya Mas, jadi masih kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan banget. Kayaknya dulu masih ada sembulan-sembulannya yang nyerong ke arah selatan. Iya, dulu kayaknya di pinggir-pinggir sini ada ya Mas ya? Mobil ini di aspal. Oh ini masih ada Mas, kelihatan. Ini. Iya, ini kan tipe groove kan? Iya. Nah ini tipe groove tuh jadi beralur. Groove tuh kan alur ya atau aneh. Jadi ini kopnya itu tengah-tengahnya tuh ada ininya. Untuk roda. Untuk rodanya iya. Jadi kalau misalkan ada batu ya Mas, ada batu nyempil ke sini, ini bisa hancur ke bawah. Dilindas sama tram. Jadi hancurnya ke bawah atau nyelos gitu loh. Tapi kalau misalkan datar bisa anjlok. Ini kan Tramnya iya. Iya tramnya. Kalau misalkan ada batu atau apa yang jadi penghalang jalan. Oh ini kelihatan jelas. Iya, bekas rel tram listrik. Iya, di bawah-bawah. Tutup ya. Iya.
masih kelihatan ya di sebelah selatan Polrestabes Surabaya. Oh iya. Di satu sisi bukan di tengah-tengah. Iya. Jadi di sini kan apa tuh Mas, ada jalan ke Balen atau apa segala macam. Jadi memang ada halte-halte atau STP stop plus Stop plus, ya. Di setiap pertemuan titik tiap pertemuan titik jalan itu. Iya. Jalan ada halte-halte. Ini tampak jelas ya Mas ya? Ya jelas banget. Karena aspal kalau ke sini nggak bisa jadi satu toh. Iya. Gambaran rel tram nggak pernah dibongkar asal ditimbun aspal. Berarti kalau jalan-jalan Surabaya dulu yang bekas tram Hah? itu mesti ada sisanya ya? Mesti harusnya ada sisanya. Tapi mungkin ada beberapa yang kepotong-potong karena bikin Saluran air. air segala macam. Tapi secara ini mayoritasnya dulu yang nggak pernah dibongkar Mas. Karena kan lebih lebih effort juga kan. Kalau bongkar lebih baik ditimbun aspal aja karena tidak ganggu lah kalau masih ditimbun. Iya. Oke, kita lihat lagi agak diperbesar bekas rel tram listrik yang ada di Jalan Kepanjen deh ini ya. Kepanjen, ya. Jadi kalau ke sana ke arah utara ke arah Polrestabes, sedangkan yang ke arah belakang itu ke arah Kebon Rojo. Kebon Rojo.